Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Hari ini kita akan coba membahas dan belajar terkait dengan fungsi dasar Excel untuk akuntan. Seperti yang teman-teman ketahui, untuk menjadi akuntan hebat, berarti kita bisa mengerjakan pekerjaan dengan paling efisien, kayak gitu ya. Nah, efisiensi ini bisa dimulai dari penguasaan Excel oleh teman-teman semuanya. Bisa dibayangkan ya, misalkan punya banyak data, bagaimana kita bisa mendapatkan insight dari data-data tersebut. Nah, hari ini kita akan coba membahas 4 fungsi dasar yang akan menjadi fondasi bagi teman-teman semuanya. Seperti nih, relative reference, kemudian sum, average, absolute reference, count, ifs, kemudian sum ifs, dan and or, dan juga seterusnya. Gitu ya. Nah, pertama kali, kalau misalkan kita ingin lihat di sheet-nya ya, sudah tersedia untuk teman-teman semuanya, di bagian pertama kita ada daftar isi. Nah, di sini kita mau membuat link ya, bagaimana di setiap subnya akan ngelink di sheet yang sesuai. Nah, caranya seperti apa? Coba kita mulai ya. Kalau misalkan teman-teman klik di sini, relative reference, maka dia akan muncul di sheet relative reference. Kemudian absolute reference, dia juga akan muncul ke sheet yang sesuai. Caranya gimana? Misalkan nih, teman-teman yang mixed reference ya, diklik, kemudian insert link. Karena sheet-nya ada di satu dokumen, maka teman-teman bisa pilih place in this document, kemudian mix reference. Oke, nanti kalau teman-teman coba klik ini, mix reference, dia akan masuk ke sheet yang sesuai. Itu ya. Untuk seterusnya, teman-teman bisa coba sendiri. Nah, part yang pertama, ini dasar banget dan saya yakin teman-teman sudah sering menggunakan ini. Misalkan, kita disediakan data nih ya, ada X, ada Y, kemudian diminta menghitung X dikalikan Y. Dalam kasus ini, mudah sekali. Sama dengan X dikalikan dengan Y. Ketemu ya, 50. Kemudian teman-teman bisa drag ke bawah seperti ini, atau teman-teman bisa pakai cara seperti ini. Jadi di pojok kanan bawah sampai muncul tanda plus, diklik 2 kali. Maka nilainya akan muncul secara otomatis. Nah, kalau kita lihat ya teman-teman, di baris pertama, ini kan fungsinya B9 dikalikan C9 ya. Kemudian di kedua, B10 dikalikan C10. B3 juga kayak gitu ya. Di ketiga ya, B11 dikalikan C11. C11 ini namanya relative reference. Jadi sekali formula kita ketik di atas, maka row di bawahnya akan mengikuti. Itu ya. Kemudian, di case yang kedua, mirip ya. Jadi kita harus mengalihkan X dan Y-nya. 5 dikalikan 10. Berarti sama dengan ini, X dikali dengan Y. Seperti ini. Kemudian teman-teman bisa tarik ke kanan. Maka akan muncul nilainya. Bisa dikatakan relatif. Coba kalau teman-teman geser ke 75, dia akan mengikuti ya, D31 dikali D32. Kemudian D31 dikali E31 dikalikan dengan E32 dan seterusnya ya. Dia akan mengikuti. Ini namanya relative reference. Nah, di sheet berikutnya kita akan coba yang namanya absolute reference. Di sini teman-teman diminta untuk mengalihkan X yaitu 15 yang ada di sel F10 ya dikalikan dengan Y yang ada di sini. Nah, misalkan kalau teman-teman pakai relatif ya, ini dikalikan dengan ini, apakah betul hasilnya? Kalau kita klik, hasilnya salah. Kenapa kok salah? Karena kita pakai relative reference. Di angka yang pertama, F10 dikalikan B9. Sudah betul ya? Nanti kalau teman-teman lihat di yang kedua, jadinya F11 dikalikan B10. Di mana F11 di sini nilainya 0 ya. Begitu juga berikutnya. Dia akan ngikut gitu ya. Di sel-sel turun terus berikutnya. Sehingga teman-teman diminta atau harus mengunci sel ini, yaitu F10. Karena kan pengalinya cuma 15 ya. Caranya seperti apa? Sama dengan ini, sel F10 diabsolutkan, yaitu dengan F4 ditekan atau Fn plus F4. Kalau di laptop saya,
itu Fn plus F4. Sehingga teman-teman bisa lihat nih, F di depannya ada dolar, artinya kolom F dikunci dan baris ke-10 juga dikunci. Di mana letaknya si X ini ya, yaitu angka 15 letaknya di F10. Ini kita kunci. Kemudian dikalikan dengan Y. Seperti ini. Kemudian tinggal double klik. Maka dia akan otomatis terisi. Kalau teman-teman coba lihat ke bawahnya, itu nanti akan sama ya. Dia F10, F10, F10 seterusnya. Yang berbeda adalah di Y-nya. Karena yang kita kunci adalah X-nya. Begitu ya. Ini kalau absolute reference. Di kasus berikutnya sebenarnya juga mirip. Teman-teman harus mengunci di sini. Di C34 kita absolutkan. Kemudian dikalikan dengan Y di sini. Lalu ditarik ke kanan. Seperti ini ya, akan muncul. Nah, di sheet berikutnya, coba kita lihat, ini namanya adalah mix reference. Jadi dicampur kayak gitu ya. Teman-teman diminta untuk mengisi kolom yang masih blank di sini. Misalkan di sini, berarti kan harus 2 dikalikan 4 gitu ya. Di sini 2 dikalikan 5 dan seterusnya. Nah, kita bisa pakai mix reference. Caranya gimana? Sama dengan ini. Kalau kita lihat ini, mana yang kita kunci? Yes, karena ini ke bawah ya, berarti yang kita kunci adalah kolomnya, yaitu B. Di depan B, kita kasih dolar. Artinya dikunci ya B-nya. Kemudian dikalikan dengan ini. Yang kita kunci yang mana? C kah? Bukan ya. Yang kita kunci adalah baris ke-5. Gini ya. Kita kunci. Kemudian di enter, maka teman-teman kalau nanti drag ke kanan, kemudian klik 2 kali, maka akan muncul secara otomatis. Kalau mau cross check nih, misalkan ini, betul ya, 9 dikalikan 3, hasilnya 27. Itu mixed reference. Nah, dalam aplikasinya, misalkan nih, kita ada beberapa macam produk, kemudian ini jumlah unitnya, harga per unit, dan total harganya. Nah, kalau misalkan kita memberikan opsi diskon 10%, 15%, dan 20%, kemudian kita diminta untuk mengisi kolom ini secara otomatis, kita juga bisa pakai mix reference, di mana informasi diskon ada di paling bawah di sini ya. Caranya gimana berarti? Sama dengan ini. Yang kita kunci yang apa? Yang kita kunci kolom E ya, berarti ini kita kunci seperti ini. Kemudian dikalikan dengan ini dia, diskonnya. Yang kita kunci yang mana? Yes. Baris ke-29. Kita kasih dolar seperti ini. Sehingga kalau teman-teman tarik ke kanan, kemudian drag ke bawah, dia akan muncul secara otomatis. Coba kita buktikan ya, yang diskon 15% produk A di sini. Dia adalah ini 15% dikalikan dengan total price-nya. Gitu ya. Misalkan teman-teman ada opsi diskon lagi di sini, 22%. Ke kanan ya, 25%. Kemudian ada lagi 30%. Maka kolom-kolom ini bisa diisi secara otomatis. Teman-teman tinggal tarik aja ke sebelah kanan, gini ya. Dia akan terisi secara otomatis. Ini di blok, kemudian ketik 2. Terisi secara otomatis ya. Itu adalah fungsi mix reference. Nah, semoga dipahami ya. Selanjutnya, fungsi dasar lagi ada di sheet berikutnya terkait dengan sum, average, minimum, maximum, dan median. Saya rasa teman-teman juga sudah sering menggunakan fungsi ini ya. Yang pertama, di sini kita disediakan data, yaitu jumlah unit dari eh, suatu produk, yaitu monitor dan juga CPU. Nah, keterangannya adalah harga dari CPU 3 juta dan monitor 1.200.000. Ada diskon 7%. Teman-teman diminta untuk mengisi kolom yang masih blank. Instruksinya, harga total sama dengan jumlah unit dikalikan dengan harga per unit. Berarti sama dengan jumlah unit dikalikan dengan harga per unit. Untuk monitor, dia 1.200.000 ya. Berarti sel ini perlu kita kunci, diabsolutkan, seperti ini. Kemudian untuk CPU, ini jumlah unit dikalikan dengan harga dari CPU ini, kita kunci. Kemudian total gross itu diperoleh dari harga monitor ditambahkan dengan CPU. Boleh ditambah seperti ini. Atau teman-teman bisa pakai fungsi sum ya. Misalkan gini,
Jadi sum tuh bisa ke bawah maupun ke kanan gitu ya. Vertikal maupun horizontal. Kemudian diskonnya, ini rumusnya adalah total harga monitor dikalikan diskon, kemudian total harga CPU dikalikan diskon. Berarti gimana caranya? Sama dengan total harga monitor kita kalikan dengan diskon. Nah, diskonnya 7% ya, kita bikin absolut tentunya. Kemudian CPU juga kayak gitu ya, sama dengan total harga CPU kita kalikan dengan diskonnya. Kita absolutkan. Seperti ini. Sehingga total netnya sama dengan total gross kita kurangi dengan diskon monitor dan CPU. Seperti ini ya. Untuk ke bawah, teman-teman bisa drag ke bawah ya. Seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan coba cari totalnya. Bisa pakai fungsi sum ya. Sum. Kemudian kita drag ke bawah seperti ini. Atau teman-teman bisa pakai formula ya. Formulanya ada di sini. Ini dia. Sum. Sebentar. Auto sum, sum. Ini ya. Tidak perlu sama dengan ya, langsung. Kemudian average juga kayak gitu ya. Bisa pakai average yang di sini. Nah, tetapi harus teman-teman ataskan ya. Karena total kan nggak masuk di rata-rata. Kayak gini ya. Atau teman-teman bisa ketik sama dengan average gitu ya. Nah, minimum juga kayak gitu. Min, ini. Kemudian maximum, nilai tertinggi. Kemudian median. Nah, median bisa pakai median. Median itu apa? Yes, nilai tengah ya. Kita punya 5 data, yang di tengah ini adalah 6 juta. Berarti ini mediannya. Nah, untuk ke kanan, teman-teman bisa tarik ya ke kanan seperti ini. Nilai akan terisi secara otomatis. Nah, untuk median, bisa pakai fungsi itu atau di sini ya, more function. Kemudian statistical, teman-teman bisa cari yang median. Ini, median. Gitu ya. Kemudian, fungsi berikutnya yaitu count. Coba kita lihat ya. Jadi count itu tuh merupakan fungsi yang digunakan untuk menghitung sel yang isinya numerik. Jadi numerik ini dia bisa number, bisa date, kemudian bisa formula yang nanti hasilnya angka gitu ya. Kalau konta itu untuk menghitung non-empty cells ya. Jadi nggak hanya number isinya, bisa number, bisa text, bisa logical value, dan seterusnya. Gitu ya. Kemudian ada count if, itu untuk menghitung jumlah dari sel tertentu yang memenuhi kriteria. Jadi kriterianya cuma satu. Kemudian count ifs, dia untuk menghitung multiple kriteria. Contohnya misalkan di sini ya, hitunglah jumlah yang ada di jumlah value-nya ya, yang ada di kolom kuantitas. Di kolom kuantitas, ini kan isinya number ya, berarti kita bisa pakai count. Sel yang isinya ada nomor, itu ada berapa, gitu ya. Count, kemudian value satu, value 2 dan seterusnya. Jadi tinggal kita blok gitu ya. Muncullah 11. Kenapa kok 11? Padahal di sini ada 12 baris ya. Karena di nomor 9 ini kosong ya, maka dia tidak terhitung. Yang terhitung hanyalah 11 gitu ya. Kemudian hitunglah non-empty cells yang ada di brand column. Brand ini kan dia isinya teks ya, sehingga kita tidak bisa pakai count, tetapi pakainya adalah konta. Konta ini ya. Kemudian kita blok di sini muncul 11 juga. Kenapa 11? Yes, di kolom 12 dia tidak ada isinya, brandnya. Gitu ya. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ingin menghitung kategori? Misalkan kategori font. Karena ini hanya satu kriteria, maka kita bisa pakai count if. Ini. Nggak usah dihafal, diikuti aja pedoman dari Excel ya, dia ngelit kita. Range. Range-nya kalau font berarti di kategori. Betul ya. Kemudian titik koma. Diikuti. Kalau Excel teman-teman mintanya koma, pakai koma. Titik koma kriteria font. Ini ya. Karena ini teks, maka harus ditik, ada petik di depan dan belakang ya. Petik dua.
Apakah harus sesuai, Bu? Misalkan font di sini kan P-nya besar, saya harus P besar? Enggak. Jadi Excel dia bisa membaca. Entah kalian pakai huruf kecil, huruf besar, asalkan karakternya betul ya, dia akan membaca. Gitu ya. Oh, ternyata yang kategori font ada 5 di sini. Gitu ya. Laptop juga sama ya. Nanti teman-teman bisa coba. Nah, kemudian berapa kategori yang terkait dengan laptop? Kalau teman-teman nggak ingin ngetik lagi nih, sama dengan gitu ya. Karena ini kan pada dasarnya dia mirip ya pertanyaannya ya. Cuman beda aja di phone sama laptop. Nah, caranya gimana? Teman-teman bisa blok sel yang sesuai tadi. Ini di blok, kemudian diabsolutkan dulu. Jadi ini jumlahnya tetap ya, range-nya tetap. Kemudian teman-teman bisa drag ke bawah, nilainya tetap 5 ya. Nah, font-nya ini diganti dengan laptop. Kayak gini. 4 ya jadinya. Tuh, itu kalau satu kriteria. Sorry, count yang satu kriteria. Kemudian ada lagi, hitunglah kuantitas yang dia kurang dari 5. Berarti sama dengan satu kriteria ya, count if, kemudian range-nya, kuantitas berarti ini ya, kemudian titik koma kurang dari 5. Dalam petik kurang dari 5. Seperti ini. Oh, ternyata ada 3. Nah, di kasus berikutnya ini, kita ada 2 kriteria. Misalkan, ini ya, hitunglah jumlah produk khususnya laptop yang kuantitasnya lebih dari 3. Berarti teman-teman pakai yang namanya count ifs, multiple kriteria ya. Nah, kita ikuti aja. Range kriteria pertama, range ya, berarti range laptop ada di sini, kita blok. Kemudian titik koma kriteria satu, berarti petik laptop. Karena kita cari laptop ya. Kemudian diikuti ya. Titik koma, kriteria 2. Range-nya adalah kuantitas. Kita blok. Kemudian titik koma, kriteria kedua. Yaitu lebih dari 3 ya. Seperti ini. Kemudian kita tutup kurung. Oh, ternyata ada 3 kategori laptop yang dia kuantitasnya lebih dari 3. Gitu ya teman-teman. Itu yang count. Nah, sekarang kita masuk ke fungsi logika. Nah, ini sangat bermanfaat teman-teman. If function ya. Tapi tergantung ya. Teman-teman bisa pakai if kalau dia cuman satu logika. Kemudian teman-teman bisa pakai if s, ifs ini ya. Atau if nest kalau kita punya multiple condition. Nah, contohnya gimana? Kalau misalkan teman-teman dihadapkan pada 2 jenis produk, misalkan 101 dan 102, ini datanya ya, oh 101 sama dengan keyboard, 102 hard disk, harganya 50.000 dan 550.000. Teman-teman bisa pakai fungsi if ya. Berarti kita ikuti aja logikanya ya, sama dengan if. Kemudian logical test. Berarti logical testnya adalah code-nya ya, tentu ya. Jika B10 sama dengan 101, titik koma value if true, maka dia apa? Keyboard. Kayak gini. Jangan lupa karena ini teks ya, dipetik depan dan belakang. Petik 2. Kemudian diikuti lagi titik koma. Jika tidak apa? Dia hard disk. Gini ya, muncul. Harganya juga kayak gitu ya, sama dengan if jika 101 ini B10 sama dengan 101, maka harganya 50.000. Titik koma, value if false. Jika tidak, 550.000. Kayak gini. Untuk angka, kalau teman-teman nggak pakai petik di depan maupun belakang, itu tetap bekerja. Gitu ya. Kemudian bisa diklik 2 kali, muncul nilainya. Kemudian, di ke-10, ini adalah grade ya. Jadi misalkan grade-nya lebih dari sama dengan 50, dia lulus. Kalau dia kurang dari 50, gagal. Kita bisa pakai if ya. If ini grade-nya di F10 lebih dari sama dengan 50, seperti ini, titik koma value if true, berarti dia fast. Seperti ini. Titik koma jika tidak gimana? Berarti dia gagal. Ini ya. Oke. Tinggal di klik 2 kali. Muncul ya. Nah, berikutnya bagaimana kalau kita misalkan punya 2 jenis produk?
tiga jenis produk. Ada dua pilihan, teman-teman bisa pakai if nest atau IFS. Nah, kita coba ya. Jadi 101 ini keyboard, 102 hard disk, 103 CPU. Sama dengan if. Kodenya ini 101 ini B29 sama dengan 101, maka dia apa? Keyboard. Gitu ya, keyboard kayak gini. Titik koma, value if false. Jika tidak, berarti apa? Oh, karena saya masih punya hard disk ya. Berarti if lagi. If ini B29 sama dengan 202, sorry, 102. Gini. Value if true, titik koma. Value if true. Berarti dia hard disk. Gini ya, teman-teman semuanya. Kemudian, titik koma, jika tidak apa, baru dia CPU. Jangan lupa dipetik ya. Seperti ini. Sorry. Hati-hati ya, harus ada double kurung. Gini ya, ini masih merah ya. Kemudian dikurung lagi, jadi hitam pekat ya. Jadi keyboard. Kemudian harganya gimana? Sama dengan if. Ini sama dengan 101, ini ya, maka 50.000. Jika tidak, if lagi berarti ya. If ini sama dengan 102, maka 550.000. Ini. Jika tidak gimana? Berarti dia 2 juta. Ditutup 2 kali, maka sudah muncul. Nah, kita akan buktikan ya. Kalau misalkan pakai IFS, apakah sama? Gitu ya. Coba. Kalau IFS, dia tidak ada value if false. Artinya, fungsi logikanya kita masukkan semuanya ya dari ketiga produk ini. Sama dengan IFS, nih ya, logical test yang pertama ini kodenya sama dengan 101 titik koma value if true. Berarti dia keyboard. Gini ya. Nah, titik koma logical test yang kedua kembali lagi ini ya. F29 sama dengan 102, maka dia apa di sini? Hard disk. Gini ya. Logical test yang ketiga, titik koma, karena kita punya 3 jenis produk ya. Ini sama dengan 103, maka dia CPU. Seperti ini. Kita tutup kurung, muncul ya. Kemudian flash juga kayak gitu. Sama dengan IFS, logical test pertama, ketika kode ini sama dengan 101, maka harganya 50.000. Kemudian titik koma lagi, logical test yang kedua, ini kode sama dengan 102, berarti dia harganya 550.000. Titik koma, logical test yang ketiga adalah ini ya, sama dengan 103, maka dia 2 juta. Seperti ini. Kemudian di blok, kemudian di double klik. Akan muncul secara otomatis. Kalau teman-teman bandingkan sama ya, ini keyboard hard disk sama. Dan dia sudah betul. Kayak gitu. Nah, teman-teman juga bisa coba nih yang di sebelah kanan. Coba kalau misalkan grade-nya ada 3 jenis, bisa pakai if nest atau IFS. Hasilnya akan sama. Keterangannya adalah kalau grade-nya lebih dari sama dengan 60 sampai 100, dia akan fast. Kalau lebih dari sama dengan 50 sampai 60, dia almost fast. Kemudian yang terakhir, kalau kurang dari 50, dia gagal. Caranya gimana? Pertama, kalau pakai if nest ya, atau if bertingkat, sama dengan if grade-nya di sini di L29 lebih dari sama dengan 60, seperti ini, titik koma value if true, berarti dia pas. Gini ya. Titik koma value if false, if lagi dong. If grade-nya di sini lebih dari sama dengan 50, berarti dia almost pas. Ini ya. Kemudian, titik koma value if false. Kalau enggak gimana? Berarti dia fail. Jangan lupa dipetik ya. Kemudian, tutup kurung masih merah ya. Tutup kurung sudah hitam. Dia past. Bagaimana kalau misalkan kita pakai ifs gitu ya? Coba.
sama dengan ifs atau IFS, logical test pertama ini lebih dari sama dengan 60, maka dia apa tadi? Passed. Ini. Kemudian logical test yang kedua, titik koma, ini lebih dari sama dengan 50, titik koma, value if true 2, maka dia almost pass. Seperti ini. Kemudian, titik koma, logical test yang ketiga adalah ini kurang dari 50, ini, maka dia failed. Jadi teman-teman bisa tahu ya, kalau kita pakai IFS, semua kondisi itu harus kita canangkan atau kita nyatakan di logika. Tapi kalau kita pakai if nest, tadi kan yang terakhir value if false tinggal ngikuti aja gitu ya. Nah, coba kita bandingkan ya, apakah hasilnya sama? Kita klik 2 kali, hasilnya sama ya. Itu kalau if dan IFS. Silahkan teman-teman pakai yang mana yang menurut teman-teman lebih mudah. Nah, sebenarnya nanti di pertemuan berikutnya, di video berikutnya, saya akan jelaskan nih, kalau misalkan kita punya banyak produk, kemudian ada kodenya, kita bisa pakai yang namanya VLOOKUP atau HLOOKUP atau XLOOKUP. Nah, itu akan jauh lebih membantu dibandingkan kita pakai fungsi if. Seperti itu ya. Nah, berikutnya ini adalah fungsi SUMIF dan SUMIFS atau SUMIFS. Pada dasarnya sama ya teman-teman ya. Kalau SUMIF dia hanya menghitung value berdasarkan satu kondisi saja. Tapi kalau SUMIFS dia akan menghitung berdasarkan multiple kriteria gitu ya. Contohnya, teman-teman disediakan beberapa produk mobil ya. Ini mereknya, kemudian ada warna, ada areanya, kemudian ada jumlah persediaannya. Nah, di sini teman-teman akan diminta untuk menghitung sebenarnya berapa sih jumlah dari Hyundai. Kalau teman-teman pakai filter, itu kan akan jauh lebih ini ya. Harus difilter dulu yang Hyundai, dijumlah kayak gitu. Nah, kita bisa pakai yang namanya fungsi sum if yang akan lebih cepat kayak gitu ya. Caranya gimana? Hyundai ya, kita ikuti karena satu kriteria sama dengan sum if. Nggak usah dihafal ya teman-teman, ngikuti panduan dari Excel, range. Range-nya untuk Hyundai itu kan ada di merek ini ya. Berarti ini teman-teman blok. Seperti ini. Kemudian kita ikuti ya. Titik koma kriteria. Kriterianya adalah Hyundai. Seperti ini. Kemudian titik koma sum range di sini ya berarti ya. Kita blok. Oke deh, kemudian kita enter. Oh, ternyata jumlah dari Hyundai adalah 499. Nah, sekarang bagaimana kalau kita punya multiple kriteria? Di sini soal kedua dan ketiga sebenarnya mirip ya. Misalkan yang kedua ini adalah berapakah jumlah Toyota yang ada di Surabaya? Yang kedua, berapakah jumlah Hyundai yang ada di Bandung? Nah, teman-teman berarti kalau dua kriteria pakainya adalah sum ifs. Sum range-nya, kita ikuti ya, sum range. Berarti kan sum totalnya ya di sini. Karena peta yang ketiga tadi mirip, maka kita bisa kontrol, diabsolutkan ya. Sum range-nya diabsolutkan, titik koma, kriteria range yang pertama. Tadi kan Toyota ya, range-nya, berarti kita lihat di sini. Ini kita blok. Kita blok, diabsolutkan juga. Seperti ini. Kemudian titik koma, kriteria satu adalah Toyota. Ini ya. Kemudian titik koma, kriteria range kedua, Surabaya ya, berarti di sini range-nya. Kita absolutkan juga. Kemudian titik koma, kriteria kedua, yaitu Surabaya. Ini. Kita tutup. Oh, ternyata 257 jumlah Toyota yang ada di Surabaya. Nah, di bawahnya karena mirip ya, tinggal teman-teman drag, maka dia muncul 257. Tapi kan itu salah ya. Kita harus cari Hyundai yang ada di Bandung. Maka ini tinggal teman-teman ganti. Toyota diganti Hyundai, kemudian Surabaya kita ganti Bandung. Seperti ini. Maka muncul 163. Gitu ya. Nah, bagaimana kalau misalkan kita punya tiga kriteria? Ya, mirip aja, tinggal ikutin aja ya. Sum ifs.
Kemudian sum range, ini kita blok. Kemudian titik koma, tadi kita diminta untuk black Toyota ya. Berarti kriteria range-nya adalah warna. Ini ya. Kemudian kriteria satu adalah black. Seperti ini. Titik koma. Gini ya. Titik koma. Kriteria range kedua adalah Toyota ya. Range-nya ada di trademark. Kemudian titik koma. Toyota. Seperti ini. Kemudian titik koma. Ini dia lokasinya ya. Kita blok range-nya. Kemudian koma. Titik koma. Yang kita lihat tadi lokasinya di mana? Saya lupa. Surabaya ya. Kita tulis Surabaya. Seperti ini kita tutup. Oh, jumlahnya 106. Gitu ya teman-teman. Fungsi sum if dan juga sum ifs. Selanjutnya ada fungsi and dan or. Kita lihat kasus di sini ya. Jadi teman-teman disediakan data, yaitu ada nama mahasiswa, kemudian pendidikan, ini nilai ujian pertama dan keduanya. Teman-teman diminta untuk mengisi ini dia, kolom yang masih blank. Status satu itu diisi. Jika exam satu dan exam 2 itu lebih dari sama dengan 60, maka mahasiswa tersebut lulus. Tetapi yang status kedua, dia kondisinya berbeda ya. Mahasiswa tersebut dikatakan lulus kalau exam satu atau exam 2 salah satu aja, dia lebih dari atau sama dengan 60. Nah, sekarang kita lihat dulu ya, status yang pertama. Karena kita pakai kondisi ya, berarti kita pakai fungsi if. Sama dengan if exam satu dan exam 2 dua-duanya ya, berarti kita pakai and. Seperti ini. And logical satunya adalah ini, exam satu lebih dari sama dengan 60, seperti ini. Kemudian titik koma, logical 2 ini, exam 2 ya, lebih dari sama dengan 60, kita tutup. Value if true, titik koma, value if true, berarti dia lulus ya. Seperti ini. Kemudian, jika tidak, gagal. Fail. Oke, dia akan lulus ya. Sama-sama di atas 60. Nah, kemudian yang status yang kedua, kalau dia lulus salah satunya aja, dia sudah lulus. Dia di atas atau sama dengan 60 salah satunya saja pada ujiannya, dia lulus. Sama dengan if, kemudian or. Ini. Logical satu, exam satu lebih dari sama dengan 60, seperti ini. Logical 2-nya, exam 2. E5 ya, lebih dari sama dengan 60, seperti ini. Kemudian titik koma, value if true, berarti dia pas. Jika tidak, dia gagal. Seperti ini. Kita tutup. Ya. Sehingga kalau teman-teman mau bandingin ya, ini dia. Oh, ternyata kalau kita lihat di Ari katakanlah sama Bina ya, karena salah satunya dia di atas 60 ya, maka di status kedua dia akan lulus. Sedangkan status pertama dia gagal gitu ya. Karena kalau status pertama kan dua-duanya harus lebih dari sama dengan 60. Itu ya teman-teman. Nah, sekarang bagaimana kalau menentukan examination charge? Keterangannya adalah jika dia diploma atau bachelor, maka biayanya 1 juta. Tapi kalau master, dia 1,5. Jadi kita pakai fungsi apa? Sama dengan or ya, sama dengan if. Kemudian or, ini education-nya sama dengan diploma, kayak gini. Titik koma, logika yang kedua ini sama dengan sarjana ya, bachelor, seperti ini. Maka value if true, maka dia bayar 1 juta ya. Gini, jika tidak gimana? Dia bayarnya 1.500.000. Oke. Kemudian teman-teman klik 2 kali, muncul deh. Jadi misalkan Ari nih, oh dia 1.500.000 ya, karena memang dia master. Kemudian ada lagi Elang, 1.500.000 juga biayanya, karena dia master. Itu ya teman-teman, fungsi and dan or kita kombinasikan dengan if.
Nah, yang terakhir ini adalah fungsi date dan time secara sederhananya saja, kayak gitu ya. Contohnya di sini kita ingin melihat berapa hari sih jatuh temponya, kayak gitu ya. Kita tinggal pakai today dari hari ini ya, 25 Februari 2026, berarti sudah lewat berapa hari? Sama dengan today dikurangi dengan ini dia, due date-nya, gitu ya. Maka kalau teman-teman klik 2 kali akan muncul. Muncul nggak? Wah, ternyata nggak muncul nih. Berarti yang salah di mana nih? Kita lihat ya. Di sini dia turun ke bawah, gitu ya. Di sini turun ke bawah. Wah, berarti kita harus pakai yang namanya absolute reference untuk yang kunci B3. Ini ya teman-teman. Kita harus absolute kan. Seperti ini. Sehingga kalau teman-teman tarik ke bawah, dia akan muncul nilainya. Fungsinya apa sih? Kenapa kok harus kita kurangkan? Ini biasanya dalam akuntansi ya, digunakan untuk menghitung umur piutang. Atau kita bikin aging schedule. Masih ingat ya, di akuntansi dasar. Kalau sudah jatuh tempo berapa hari, nanti kemungkinan tidak tertagihnya berapa persen gitu ya. Semakin panjang, semakin lama jatuh temponya ya, dari jatuh temponya belum bayar, maka dia nanti semakin tidak tertagih gitu ya. Kemungkinan tidak tertagihnya semakin besar. Gitu ya teman-teman, untuk aging schedule. Kemudian bagaimana kalau ingin menambahkan 10 hari katakanlah. Berarti ya tinggal due date ini teman-teman tambahkan dengan 10. Dari 12 menjadi 22 gitu ya. Bagaimana kalau month kita tambah 2 bulan gitu ya. Bisa pakai e-date. Ini ya. E-date ini kemudian titik koma 2. Kita tambah 2. Ini ya. Jadi Maret. Nanti tinggal klik 2 kali, muncul, gitu ya. Nah, itu kalau yang date. Kemudian ada lagi nih di sini. Misalkan teman-teman ingin memisahkan ya, ada tanggal lahir, dipisahkan nih tahun, bulan, dan seterusnya. Biasanya ini bisa digunakan ketika teman-teman ada kayak NIP gitu ya, nomor induk pegawai. Itu kan gabungan ya, dari tahunnya, bulannya, dan seterusnya. Nah, caranya gimana? Kalau year sama dengan ya year, fungsi year, kemudian tinggal ditaruh di ini ya, sel kuncinya. Month juga kayak gitu, sama dengan month. Ini ya, serial numbernya ini. D juga kayak gitu, sama dengan D. Ini dia, 5. Kalau di combine, berarti sama dengan apa? Year. Ini ya. Bukan year, sorry. Date. Year-nya, titik koma, month, titik koma, D-nya. Ketemu ya, 5 Desember 2020. Teman-teman juga bisa format tanggalnya ya, bisa di format cell, silahkan ya. Nanti mau pakai yang apa, date-nya, mau pakai yang lokasi katakanlah Indonesia, bisa. Nanti dicek di sini. Gitu ya. Nah, sekarang misalkan kita ingin lihat di tanggal 5 Desember 2000, itu harinya apa sih? Itu teman-teman bisa pakai fungsi yang namanya sama dengan teks, kemudian value-nya adalah ini, kemudian titik koma, D, 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 D. Hmm, ternyata dia hari Selasa. Gitu ya. Nah, teman-teman bisa blok, klik 2 kali, akan muncul gitu ya. Ini adalah yang date. Nah, selanjutnya untuk time yang basic ya. Jadi misalkan teman-teman ada waktu seperti ini, ingin dipisah nih, jamnya, menitnya, secondnya, bisa. Sama dengan hour, ini, minute juga kayak gitu ya, sama dengan minute, ini. Kemudian sama dengan second, ini. Kalau di combine, berarti kita pakai time ya. Tinggal masukkan nih hour, titik koma, kemudian minute, titik koma, kemudian second. Akan muncul. Nah, biasanya kalau kita arrange secara, itu kan ada waktu-waktunya ya. Durasinya berapa sih? Nah, ini bisa kalian gunakan ya. Sama dengan, misalkan ada durasi 15 menit untuk pembukaan gitu ya. Tinggal yang waktu awalnya ditambahkan dengan durasinya. Ini. Nanti akan muncul. Gitu ya, teman-teman. Dimulai jam 11.16, dia akan selesai di 11.31, tepat 15 menit. That's all ya teman-teman untuk fungsi dasar Excel untuk akuntan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Sampai ketemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.